Shalom semua. Ya, puji nama Tuhannya, ini satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Diberi kesempatan oleh Ketua Majelis dan Pak Gembala untuk kembali ke tempat ini. Ya, saya ingat 21 tahun yang lalu ya, saya meninggalkan tempat ini, pindah ke pelayanan di GII Hok Im Tong. Ya, puji nama Tuhan, saya melihat banyak jemaat yang setia, puji Tuhan, dan pemain-pemain musiknya anak-anak muda semua ya. Itu mungkin dari sekolah minggu dulu sebagian ya. Bayangkan 21 tahun ya. Nah, saya lihat rekan saya di belakang, Ibu Susi. Selamat datang juga ya, selamat bertemu. Luar biasa, kita diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita merenungkan satu tema pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya, yaitu kasih yang tidak cemburu. Kasih yang tidak cemburu. Nah, saya akan membaca bagian firman Tuhan. Oke ya. Saya bacakan kepada kita 1 Korintus pasal 13 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, itulah kasih ya. Kemudian saya ambil lagi satu bagian dari Ulangan pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Wah, ini seolah-olah kita melihat sesuatu yang bertolak belakang ya. Tetapi pada kenyataannya firman Tuhan itu tetap harus kita katakan iya dan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita ya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kehidupan yang kita rancangkan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu setuju akan hal ini. Sering apa yang kita rencanakan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Entah itu apa yang kita mimpikan, entah itu apa yang sudah kita buat begitu rupa, tetapi melenceng dari apa yang kita inginkan itu. Apa yang menjadi harapan-harapan kita, sering itu tidak jadi. Dan kadang-kadang juga kalau kita melihat kenyataan di dalam kehidupan ini, kita melihat anak Tuhan yang begitu rajin, anak Tuhan yang begitu aktif, bahkan sekeluarga melayani Tuhan. Tetapi di sisi lain bersama-sama dengan anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang ya datang tidak ke gereja. Tapi kok dia diberkati ya. Kita ini babak belur ya. Malah banyak terjadi kesulitan, banyak masalah. Jadi kadang-kadang kita itu seolah-olah ketipu dengan mata yang jelas-jelas kita lihat bahwa itu kenyataannya dia diberkati daripada aku. Bukankah sudah saya rajin melayani Tuhan? Bahkan bukan hanya itu saudara. Kadang-kadang pun majelis hamba Tuhan bisa berpikir seperti begitu. Kadang-kadang kita teringat mungkin dulu di masa-masa kita ya SD, SMP, SMA. Kita lihat teman kita itu biasa-biasa saja. Malah kita jauh lebih hebat dari dia. Tetapi ketika sudah menuju kedewasaan, kadang-kadang kita melihat dia luar biasa ya. Saudara, tidak heran kalau sering terjadi di dalam kehidupan di perumahan itu. Kadang-kadang kita melihat kok rumput tetangga kok lebih baik daripada rumput kita ya. Saudara mengerti maksud saya kan? Itu adalah fakta yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Suatu hari saudara, ada satu keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Mereka dikaruniai seorang putra. Dan setelah besar putranya juga terlibat di dalam melayani Tuhan. Dan luar biasa dikenal oleh seluruh jemaat keluarga ini. Apa yang terjadi saudara?
Dia paling duluan datang. Bahkan boleh dikatakan itu gereja itu bagi dia rumah kedua, saudara. Sehingga kalau ketemu juga ada satu ciri khas bagi keluarga ini. Kalau kita salaman, kalau kita ketemu, kalau ada kesulitan, selalu bilang puji Tuhan. Selalu bilang haleluya. Walaupun sulit, puji Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Puji Tuhan. Saudara tahu? Saking kalimat itu menjadi ciri khas bagi dia, maka dia digelar sebagai keluarga puji Tuhan. Hebat kan? Keluarga puji Tuhan sudah datang. Oh sudah, dia di belakang lagi beresin-beresin dapur ya. Ada kantin di sana, dia kadang urus itu. Wah, semua selalu mengatakan puji Tuhan, keluarga puji Tuhan. Ya, jadi sudah menjadi gaya hidupnya itu selalu mengatakan puji Tuhan. Kalau enggak, haleluya artinya sama saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada suatu hari, keluarga puji Tuhan tidak kelihatan. Nah kalau orang yang begitu rajin itu tidak datang, pasti ditanya bukan? Wah langsung ditanya, mana keluarga puji Tuhan? Ada lihat enggak? Coba lihat di belakang. Oh enggak ada. Oh ya mungkin ada halangannya, mungkin pergi ke luar kota. Minggu berikutnya juga tidak datang saudara. Wah ini kemana ya? Minggu ketiga tidak datang. Oh pendetanya bilang, kalian ada lihat keluarga puji Tuhan? Wah tidak datang saudara. Sampai mereka bilang itu mungkin lagi cuti. Oh ya enggak, kalau dia cuti pasti dia kontak saya. Dia dengan dekat sekali dengan hamba Tuhan. Dia kontak, pasti dia beritahu. Ini ada apa ya? Di telepon, Pak Pendeta telepon. Enggak ada juga. Wah ini Pak Pendeta mengatakan ini sudah enggak benar. Dia kunjungi ke rumah saudara. Apa yang terjadi ketika dia pergi ke rumah Pak Pendeta ini? Orang itu juga tidak ada, tutup pintunya. Sudah dikunci, terus dia pergi kepada tetangga. Bu, ada lihat keluarga Bapak ini? Oh sudah 3 minggu lalu Pak, pergi ke saudaranya di Jawa Tengah. Oh ada apa? Ada berita? Iya Pak, Bapak enggak tahu? Enggak tahu Pak. Itu anaknya kecelakaan dan mati mengenaskan. Waduh, kaget. Di telepon enggak masuk. Pak Pendetanya cari sana sini. Ada tahu enggak alamatnya di mana? Pendeta ini harus cari karena ini keluarga puji Tuhan. Akhirnya baru bulan yang kedua, 2 bulan baru Pak Pendetanya itu cari ini orang ke Jawa Tengah. Nah setelah ketemu, dia datang, ternyata keluarga puji Tuhan masih ada di saudaranya. Begitu dia dengar, dia sudah dengar, Pak Pendeta sudah dengar kan. Ya saya sangat berduka atas kejadian yang terjadi. Harap sabar ya Bu ya, harap sabar ya Pak ya. Ya kita tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kita harus mengatakan Tuhan baik. Saudara tidak gampang itu. Bayangkan dia sudah keluarga puji Tuhan, begitu dia kena masalah. Haleluya. Tidak mudah saudara. Satu kata pun tidak dijawab. Sampai 1 jam lebih baru dia bilang, saya kecewa. Ya, apa yang saya tidak lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat keadaan itu, Pak Pendeta ini cukup sabar. Dia terus melayani, dia terus menguatkan. Tetapi tetap juga diam. Tapi saudara tahu, beberapa minggu kemudian Pak Pendetanya datang lagi. Dia bilang, enggak bisa, saya harus kunjungi orang, saya harus menangkan orang ini. Tapi saudara tahu, begitu dia datang untuk kedua, baru mulai lega. Nah satu hal yang kita lihat di sini, setiap anak Tuhan yang mencintai Tuhan bisa jatuh. Tetapi kita ingat apa yang Daud katakan. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Kita harus pegang itu. Kita manusia biasa.
Entah itu jemaat, majelis, hamba Tuhan, itu manusia biasa. Maka perlu satu penopang. Jangan sampai ada kecenderungan, keirian, kecemburuan. Kenapa dia begitu? Saya kan begitu rajin, begitu semangat memberi hidup saya untuk Tuhan. Bisa terjadi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, di sini kita melihat banyak orang yang menganggap bahwa cemburu itu adalah rasa cinta. Amin. Amin. Kalau secara positif kita melihat itu sesuatu yang baik. Nah, saudara, kalau kita melihat asal daripada cemburu ini, maka itu kalau dari bahasa ya Alkitabnya lah ya, itu dari kana menjadi khana. Artinya cemburu, iri, dengki. Nanti kita akan bedakan bagaimana cemburu manusia itu dengan cemburunya Tuhan, saudara. Nah, kalau cemburunya Tuhan itu adalah cemburu yang sempurna. Cemburu karena sudah ada titah, sudah ada perjanjian antara umat pilihannya dengan Allah sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat bagimu patung dan seterusnya. Jadi bukan lagi hanya himbauan, itu jangan. Ya. Jangan. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi itu menunjukkan kalau Allah cemburu itu menunjukkan kesempurnaan Dia mengasihi kita. Dia tidak mau terjebak anak-anaknya itu jatuh ke dalam dosa. Bagaikan cinta Tuhan itu seperti kita suami istri. Ya, sering diistilahkan bahwa Kristus kepala gereja dan kita jemaatnya. Ya, kita adalah umatnya dan pengantinnya. Oleh sebab itu, saudara, disinilah kita melihat perbedaan di dalam kedua ini. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 itu, kata cemburu digunakan untuk menyatakan keinginan yang memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Loh, masa istri saya milikku? Ya, tidak, saudara. Semua manusia ini miliknya Tuhan. Ya. Jadi keinginan kita, sekalipun itu pasangan kita, sekalipun itu sahabat kita, semua dalam kasih terbatas. Betul? Tidak sempurna. Ya. Seandainya pun yang kita kasihi itu meninggal dunia, kita boleh bersedih, boleh berduka. Tetapi kita harus ingat, Tuhan lebih mengasihi dia. Lebih mencintai dia, bukan? Karena Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Ya, sering orang agama sebelah mengatakan, ya, apa yang kita miliki, entah itu harta, entah itu anak, itu hanya titipan, saudara. Nah, jadi di dalam Ulangan 4 ayat 24 itu kata cemburu yang digunakan itu untuk menyatakan keinginan menguasai yang memang miliknya. Miliknya, haknya, saudara. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus lihat akan hal itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, kita melihat sering ya kecemburuan ini membabi buta. Ya, kadang ada seorang bapak yang kurang bergaul di masyarakat. Ya, pasti itu cemburunya itu minta ampun. Ya, dia lihat istrinya belanja kepada jual sayur, cemburu dia. Dia lihat yang jual sate, cemburu juga dia. Kenapa? Karena bagi dia istriku ini, wah jangan-jangan direbut nanti. Itu kan kurang beralasan. Ya. Dia lihat istrinya naik dokar, naik kuda. Dia tanya, ini kudanya laki atau perempuan? Terlalu itu ya, katanya Romai Rama. Saking cemburunya itu. Jadi itu yang sering terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Nah, cemburu seperti begitu
Itu cemburu yang tidak membangun, saudara-saudara. Cemburu yang tidak saling menguatkan. Cemburu yang tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Ya. Ketika ada rumah bertetangga, ya, istrinya ngomong sama suami, "Pak, Surabaya panas." Contoh, ya. Di Surabaya sih mungkin tidak ada. Panas. No, lihat itu tetangga baru beli AC loh. Ya. Sampai di dapur pun dikasih AC. Loh, ya enggak apa-apa. Tapi ya enggak bisa. Loh, kamu kok yang kedinginan? Istrinya yang kedinginan, bukan yang sebelah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rasa itu kalau bisa dia miliki, ya saya juga harus miliki. Orang yang lain memiliki, aduh kok bisa ya? Nah, itu kadang-kadang kalau suami tidak bisa menguasai diri, maka bisa jatuh dia di dalam dosa. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mampu untuk dia lakukan. Oleh sebab itu saudara, kata cemburu Tuhan beda dengan cemburu kita manusia yang terbatas ini. Kasih yang sepenuhnya yang Tuhan curahkan kepada kita itu ketika kita menyembah Allah lain, ketika kita menyembah apa yang menjadi objek kita yang lebih utama daripada Tuhan, maka Tuhan cemburu. Cemburunya bisa seperti Ibrani mengatakan, Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Ya, dia hajar dulu. Nah, dia pelintir kita aja udah ngeplek gitu ya, kata habis kita itu ya. Oleh sebab itu saudara, marilah kita melihat ya bahwa segala sesuatu ya. Nah, ya, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari melebihi Tuhan itu sudah berhala, saudara. Sudah berhala. Makanya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bukan tidak boleh punya harta. Kita bukan tidak boleh kaya, tidak boleh punya uang, semua bagus. Tetapi kita harus waspada. Jangan menjadi hal yang kita miliki itu menjadi yang utama di atas segalanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus waspada di dalam hal itu. Kita bukan tidak boleh punya harta, ya Tuhan senang akan hal itu. Maaf, makasih. Tuhan senang kalau kita bekerja keras, kita dapatkan hasilnya, itu sesuatu hal yang wajar dan layak. Itu yang kita lihat ya. Catatan yang kedua yang perlu kita lihat bahwa Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Hanya saja kita sering terlalu rakus dan tidak mencukupkan diri dalam segala hal. Ya. Saudara, kadang-kadang kita susah membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat ya apalagi sekarang online ini ya. Saya sendiri jujur saudara ya. Dengan jual online itu, wah ini bagus ya. Saya kan suka bulu tangkis ya, sampai sekarang. Ya, sudah sekitar 34 tahun ini saya main bulu tangkis sampai sekarang. Jadi saya lihat, wih ada sepatu murah. Saya sering bilang sama istri, wih ini murah. Ya padahal saya sudah punya sepatu 5 pasang saudara. Ya, sepatu bulu tangkis. Wah saya beli, ini harganya. Dia ketawa. Bagus enggak? Ya, bagus ini, murah, enggak sampai 100.000. Oh itu bagus ya. Saudara begitu sampai saya terima, kecewa. Tidak sesuai dengan gambarnya. Ya. Itu hanya sekedar keinginan saudara. Ya. Kasihan sekali. Jadi kadang kita tidak terjebak. Tuhan itu cukupkan. Dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta untuk mencari nafkah hidup kita. Kalau kita bekerja dengan jujur dan setia, Tuhan pasti curahkan berkatnya kok. Pasti. Saya ingat diri saya sendiri saudara. Saya ini kan dulu sebelum masuk hamba Tuhan tahun 83, pegawai negeri. Nah bagi saya orang Nias kalau pegawai negeri itu guru, wah itu aman hidupnya. Ya, 2,5 tahun saudara saya pegawai negeri.
Tapi apa yang terjadi? Saya tinggalkan itu karena saya udah tahu jelas bahwa saya ingin dibentuk menjadi hamba Tuhan. Marah semua, papa saya marah. Kamu itu sudah disekolahkan, kita susah-susah memperjuangkan kamu jadi pegawai negeri. Karena di Nias kalau pegawai negeri waktu itu ya gajinya itu enggak kemakan karena kita bisa kerja di sawah, kebun gitu ya, aman dan jaminan hidupnya nanti kalau pensiun kan ada pensiunnya. Wah, mereka jengkel sekali sama saya. Tetapi saya jalani aja. Sampai 1 sen pun ayah saya enggak biayai saya. Tapi karena saya bilang saya mau lihat panggilan Tuhan sama saya. Ternyata saudara, Tuhan tidak pernah biarkan saya. Ya. Pas beberapa 2 tahun yang lalu ketemu saya, rekan saya satu kamar saudara. Dia kepala dinas bagian perikanan. Pergi ke rumah saya di Bandung. Ya kawan saya mau nginap di rumahmu. Saya nggak mau nginap di hotel. Ya padahal ada biaya hotel. Nanti biaya hotel itu gampang. Ya ada nota putih itu gampang itu saya bisa atur. Wah enak ya. Kalau sama kami nggak bisa pakai nota putih ya. Aduh parah. Bisa diatur di sini benar saudara. Dia cerita. Dia utus di daerah Jawa Barat itu anak buahnya 4 orang. Karena bagaimana cara memelihara ikan, nanti kembali ke Nias, nah dia buka setiap kecamatan, ya setiap kecamatan itu dapat 6 kolam ikan. Nah coba bayangkan tuh programnya dia cerita 200 juta, saya dapat 10% di situ. Ya itu sudah rahasia umum, 10% untuk bupatinya, tinggal 80%. Kalau saya jadi tukangnya, maka itu hasilnya 50% saja. Lalu coba bayangkan berapa untungnya itu. Ya, kalau 200 satu kabupaten itu kolam ikan, untungnya berapa? Kalikan saja. Tapi setelah kami ngomong-ngomong ya, saya lihat dulu dia itu badannya kekar karena dia pemain bola. Kurus kalau bilang, aduh kalau saya angkat kamu ini ya, bisa terangkat loh 1 tangan. Iya Pak Pendeta. Oh kamu jangan panggil saya Pak Pendeta lah, kawan aja. Ya, saya sungkan sama Bapak. Dia bilang, saya lihat Bapak ya, kok tenang ya. Saya lihat Bapak damai ya. Saya lihat keluarga baik ya. Saya lihat anak-anak Bapak juga diberkati Tuhan ya. Sampai ada yang sekolah di luar negeri S2 ya. Ya aku bilang itu kemurahan Tuhan saja. Kamu gimana? Dia bilang gini, kalau saya lihat Bapak ya. Nah cara dia menafsirkan orang masuk surga itu dia bilang, kalau saya lihat Bapak itu saya jamin, dia yang jamin 90% masuk surga. Geleng-geleng kepala saya. Kalau saya Pak Pendeta tidak ada 10%, banyak tipu-tipu saya ini. Gila enggak? Aduh saya kasihan sekali saya bilang, kamu dan saya sama-sama orang berdosa. Kamu dan saya sama-sama orang berdosa. Saya katakan kamu lebih baik bertobat aja lah. Segala tipu-tipu nota putih itu disingkirkan dalam nama Yesus. Aduh enggak, saya sudah tidak layak. Kenapa jarimu? Jarinya itu putus saudara. Dia malu. Dia bilang saya kena diabetes dan 2 minggu lagi saya ke Malaysia, ya ke Penang. Kenapa? Ini banyak sekali penyakit Pak Pendeta. Itu penyakit dosa. Saudara saya percaya itu Tuhan sediakan kebutuhan kita sebetulnya. Asalkan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Asalkan kita gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan itu sama kita. Pasti kita hidup. Saya rasakan sebagai hamba Tuhan itu. Tuhan tidak mempermalukan saya sebagai hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain. Anak saya juga bisa sekolah perguruan tinggi. Bisa. Kalau kita jalan dengan apa adanya. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Jatuh saya juga jatuh. Tetapi kita kembali. Seperti keluarga puji Tuhan tadi. Dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ibrani mengatakan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya. Ingat, kita pasti pernah terpuruk ya. Ini beberapa jemaat senior di sini saya udah tahu kehidupannya.
ya Koswi, Kosyong, ya beberapa. Ini Pak Sony ya. Ya, itu teman lama saya. Papanya itu teman tim saya dulu, almarhum Pak Didi. Ya, luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Percayalah. Ya, asalkan kita berjalan dengan rencana Tuhan. Ya, walaupun Tuhan mengatakan Tuhan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ingat itu. Jadi kita seperti tadi, kita bagaimana mencintai Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas. Sekarang akan kita melihat bagaimana bagaimana rasa atau cara kita yang dirasakan oleh manusia terhadap sesamanya. Nah, rasa cemburu itu. Bagaimana saudara? Nah, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita renungkan bersama saudara. Nah, kita tahu bahwa cemburu manusia dengan cemburunya Tuhan itu berbeda kita ya. Jadi kita harus menyadari itu bahwa kita bisa saja cemburu, tetapi jangan sampai cemburu itu tanpa fakta. Jangan sampai cemburu kita itu tidak realistis gitu loh. Tidak pada kenyataan. Ya, kalau cemburu kita kan sering bisa salah prasangka. Tapi kita tahu kalau cemburunya Tuhan itu jelas bahwa kita ada salah, kita ada melanggar titahnya. Itulah yang dilakukan kepada umat Israel kan. Dan tidak main-main ya. Waktu umat Israel itu berdosa jatuh, mati saudara, hukuman mati loh. Ya. Bahkan kadang-kadang dibiarkan ular aja, siapa yang tidak melihat itu, siapa yang berdosa itu mati semua. Ya. Tapi kita penuh anugerah Tuhan. Ya, kita di zaman anugerah Tuhan ini jangan kita sampai salah gunakan. Ya. Nah, bagaimana supaya tidak cemburu? Yang pertama saudara, belajar bersyukur dalam segala hal yang kita terima, yang kita punyai. Sederhana dan sering kita dengarkan, serius. Tetapi saya pastikan, bagi orang yang selalu bersyukur, keluarganya bahagia. Serius. Tetapi bagi keluarga yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, percaya dia tidak akan bahagia. Dan ini bisa terjadi bukan hanya kepada jemaat, kepada majelis, kepada hamba Tuhan yang tidak bersyukur, selalu kurang, sudah diberikan selalu, aduh kurang, dan seterusnya. Saya sering, ada sahabat saya yang dekat ya, hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan, saya kasih tahu ini fakta. Dia punya anak 2. Ya. Istrinya juga ya punya penghasilan yang lumayan. Punya mobil, suami punya mobil, istri punya mobil, anaknya juga punya mobil karena masih kuliah, punya 4 mobil saudara. Ya. Rumahnya juga semua. Tapi saudara tahu, dia hidupnya itu, saya lihat mukanya aja, aduh kasihan. Ya. Kayak pepaya begitu. Gitu. Saya sering karena kawan dekat saya. Gue bilang kamu ini apa sih yang gak ada sama kamu? Saya ini loh. Ya, dibanding kamu, bukan membanding-bandingkan. Tapi ini kenyataan. Ya, karena kenapa kamu bisa kena jantung ya? Sampai di ring itu. Karena pikiranmu. Saya gitu ini sama dia. Ya pikir sudah diberikan berkat. Saya ini loh, kamu 4 mobil, saya 1 mobil, anak kita sama. Saya 1 mobil. Ya. Lah kamu itu apa sih? Iya sih. Tetapi ya ini fakta dunia ini, kita harus berjuang. Ada satu yang barusan ini ketemu dengan saya. Aduh saya ngeri waktu dia kasih lihat nomor rekeningnya kepada saya. Rekeningnya itu, aduh luar biasa. Saya hitung semua, dia bilang coba hitung Pak Immanuel. 198 miliar saudara. Saya saksikan sendiri beberapa rekeningnya. Saya bilang, kamu bagaimana, bahagia? Saya kejar tahun ini, ya dia kejar tahun ini, dari ini waktu itu kemarin, ya masih Februari. Cita-cita saya Pak, ya mengejar target saya sampai Desember minimal Pak ya, sebulan itu 2 miliar. 2 miliar keuntungannya.
dengan berbagai perusahaan. Saya geleng-geleng kepala. Bisa tidur enggak? Ya enggak bisa lah, kita kan harus berjuang. Bagaimana mumpung masih muda? Saya senyum-senyum aja, ya Tuhan. Karena tidur itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Mulai berbeda dengan saya Pak ya. Kalau saya sudah capek, ya kalau pas pelayanan itu 5 menit saya sudah duduk itu supir bawa. Saya juga kelemahan tuh kalau tidur tuh nyanyi. Betul serius. Ya, makanya saya takut sekali kalau misalnya ada persekutuan retreat begitu ya. Saya berusaha ya kalau bisa pulang malam begitu ya. Kalau di sana kan kalau kami retreat. Saya berusaha pulang karena saya nggak mau satu kamar nanti terganggu gitu loh. Ya, terganggu. Saudara, jadi kita harus bersyukur saudara. Bersyukur, bagaimana kalau kita belajar bersyukur? Jangan lihat terus ke atas. Aduh, kita hancur. Tapi lihat di bawah kita. Banyak yang lebih menderita, banyak yang tidak punya seperti apa yang kita punya, saudara. Ketika kita bersyukur, tidak ada rasa cemburu lagi. Melihat orang yang lebih sukses daripada kita, tidak ada, percaya sama saya. Bersyukur, syukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Bahkan ketika pun kita mengalami kemerosotan, mungkin jatuh, bangkrut, tetap lihat. Ya, pasti ada di balik ini ada mentari kok bersinar. Saya banyak lihat teman-teman yang sudah terpuruk, saudara. Ya termasuk di sini, sebagian teman yang dekat. Bangkit. Karena janji Tuhan tadi seperti keluarga puji Tuhan tadi. Bangkit dia kembali. Tuhan tidak pernah biarkan. Jadi kita belajar bersyukurlah. Ya, itu cara supaya kita tidak cemburu melihat kesuksesan orang lain. Melihat keindahan, melihat kemewahan, melihat keunggulan orang lain. Bersyukur pada apa yang kita terima berkat dari Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana supaya tidak cemburu? Kita belajar menjalani hidup dengan iman. Serius. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kita berjalan dengan iman. Ketika kita mau dipelihara Tuhan, kita menginginkan mukjizat, ya harus beriman. Melakukan segala sesuatu, ya jalani dengan iman. Ya, jalani, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan nyatakan, kalau Anda percaya mukjizat, nyatakanlah dengan iman. Seperti perempuan yang diselamatkan oleh Yesus, pergilah. Imanmu menyelamatkan engkau. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Apa? Iman, saudara. Iman. Jadi iman itu bukan hanya pengakuan iman, berdiri tegak, ikrar. Kita harus jalani dengan segala tindak tanduk kita di dalam sedang bekerja, sedang melakukan sesuatu dalam nama Yesus. Saya harus bisa berhasil. Saudara, kita baru melalui masa COVID ya. Saya baru tahu jemaat itu bersaksi ketika saya kuatkan mereka di telepon, saudara. Ya. Jadi ceritanya begini. Dia itu sudah semaput, sudah tidak ada ini karena di ruang ICU. Tidak ada orang yang mengunjungi. Saya sudah berserah, mati saja. Bangkit, saya gituin. Saya marah sama dia. Kamu tahu kamu ini sedang tinggal sedikit lagi mati kamu. Iya. Lalu apa? Ini sedang berperang, kamu sedang berperang. Anggap ini peperangan. Kamu sudah berdarah-darah belum? Oh belum Pak. Berdarah-darah bagaimana? Semangat, pokoknya sampai tidak ada penghabisan berjuang. Katakan, dalam nama Yesus saya harus sembuh. Dalam nama Yesus saya harus makan walaupun keluar. Dalam nama Yesus makan walaupun keluar. Jadi makan itu keluar, makan keluar. Terus begitu. Dalam nama Yesus pasti saya disembuhkan oleh Tuhan. Tiga kalimat itu saudara. Bangkit dia. Iya ya. Kalau perang berarti kalau bukan dia yang mati saya ya Pak ya. Iya jadi harus dia yang mati. Yang kalah ini penyakit. Harus mati penyakitmu. Supaya kamu hidup. Kaget dia saudara. Ada seorang rekan hamba Tuhan yang sudah pensiun. Dia kena stroke juga begitu. Saya katakan semangat seperti begitu. Akhirnya dia bangkit saudara. Ya percayalah Tuhan kita itu hidup. Percayalah. Gunakanlah imanmu. Ya. Saudara kalau kita melihat tokoh-tokoh perjanjian lama semua itu menggunakan iman.
Bukan hanya Bapak Abraham saja yang disebut Bapak orang beriman. Banyak janji-janji, katakan misalnya di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu di Ayub. Ya. Ayub 42 ayat 2 itu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Tetapi kalau di dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, Tuhan itu menjawab ya, apa yang lebih daripada kita pikirkan. Ya. Dia mengatakan bahwa dia menjawab bahkan apa yang kita rencanakan itu jauh daripada apa yang Tuhan berikan. Jadi mirip dengan Paulus, saudara. Ya, saya itu kurang lengkap ya. Saya coba baca ayat daripada Yeremia itu ya. Saya senang ayat itu. Yeremia 33. Sebentar ya. Ayat 3. Ya ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, indah sekali itu, saudara. Itu apa? Iman, saudara. Jadi sudah ada banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam perjalanan hidup kita dengan sesama kita, sama orang percaya. Itu penting sekali. Kita saling sharing, kita saling berbagi di dalam segala kesulitan. Mohon doakan. Ya, mohon doakan. Ada yang sudah sampai enggak percaya ya. Hampir sama dengan istri Abraham Sarah itu 25 tahun. Ini 18 tahun. Ya, penatua saya di GI Hoim Tong. Berdoa terus, tapi dia itu punya iman yang luar biasa. Pak, saya masih tetap percaya walaupun istri saya ini sudah 45 tahun. Saya terus 18 tahun, saudara. Ya, melahirkan anak. Kenapa? Karena dia beriman. Berdoa seminggu sekali bersama dengan hamba Tuhan, seminggu sekali bersama dengan hamba Tuhan di rumahnya, di gereja, di rumah, di gereja, di rumah terus. Akhirnya Tuhan dengarkan. Jadi saya lihat Tuhan itu berikan pasti indah pada waktunya kok. Asalkan kita berjalan di dalam iman. Saudara, saya percaya ketika kita lihat orang kok begitu cepat sukses. Ya, saya ini sudah 18 tahun enggak jadi-jadi, saudara. Tidak, ya. Tuhan pasti ya lakukan segala sesuatu, ya. Saya belajar kepada Pak Gembala kita ini ya, Pak Samadaya, dengan tekun. Ya, ternyata beliau di sini sejak weekend ada 12 tahun ya Pak ya. Luar biasa. Dan akan diteguhkan sebagai pendeta hari Jumat ya Pak ya. Selamat ya Pak ya. Karena bagi kita pendeta itu adalah satu panggilan. Ya. Saya dipendetakan di GKK. Tapi di Kendari ya waktu itu ya. Jadi saya cinta GKK. Saudara, semua itu kalau dijalani, ini saya percaya ada air matanya ini. Ya, ada air mata saudara. Di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan dengarkan hal itu. Jadi kita harus gunakan iman kita saudara. Untuk apa kita ibadah tetapi tidak dengan segenap hati kita. Iman kita ada rencana, ada program. Jalanilah dengan iman. Ya. Dan itu yang membuat kita tidak cemburu melihat tetangga kita, melihat sesama kita. Ya itu berkat buat dia cepat. Ya, ada yang cepat, ada yang tunggu, ada juga yang bisa-bisa tidak. Ya, tidak. Ya, tetapi kita tetap harus katakan Allah baik, Tuhan baik, amat baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara. Ya, yang ketiga adalah belajar mengasihinya. Kenapa? Karena duluan Tuhan itu sudah mengasihi kita. Jadi kita katakan saya harus kembalikan ya. Yang bisa saya lakukan, begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Terutama yang paling setiap ada orang meninggal, selalu saya katakan Tuhan baik. Ya. Ada yang barusan ini meninggal umur 51 tahun. Meninggal habis main pingpong. Langsung gini jatuh dia saudara. Ternyata mungkin jantung ya. Tapi kecapean dia kali ya. Dia pagi naik sepeda.
ya balapan itu. Nah terus sore dia pergi lagi main itu. Jatuh saudara. Orangnya yang begitu aktif, begitu baik. Lalu saya bilang bagaimana ya? Bagaimana kita bicara sama keluarga yang baik ini? Yang majelis, keluarga yang mengasihi hamba Tuhan lagi. Bagaimana ya kita menguatkan ini? Tapi saya tetap katakan Tuhan baik ya, Ci. Tuhan tetap baik ya. Maaf ya, saya sebutkan Tuhan baik itu dalam diri. Satu, hidup kita kan pasti selesai. Ya di dunia ini fana lah. Seberapa pun juga umur kita pasti kita tinggalkan dunia ini. Tapi almarhum sudah terima kebaikan Tuhan. Paling tidak Tuhan itu sudah mengampuni dia. Sudah menyelamatkan dia. Sudah membawa suamimu ini ke tempat yang bahagia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa. Betul? Bayangkan itu. Daud mengatakan sejauh timur dari barat itu dia mengampuni dosaku sedalam tubir laut. Dia melemparkan dosaku. Bayangkan. Orang yang berdosa saudara. Itu pasti tidak damai hidupnya. Dikejar-kejar oleh dosa itu. Ya. Nah itu yang pertama. Kedua, dia sudah didik kamu istrimu bawa kepada Tuhan. Karena istrinya dulu bukan anak Tuhan. Anak-anak juga semua aktif kepada Tuhan. Jadi nanti bertemu ya, bersama Tuhan. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Dan belum lagi ya, dari tidak punya apa-apa, kalian diberkati Tuhan. Tuhan sudah persiapkan kamu juga bekerja. Ya, di luar dugaan karena anak-anak sudah besar. Ada yang ke Aussie, Australia. Nah kamu sudah dipersiapkan jadi kamu berjalanlah. Kita relakan kepergiannya karena dia itu miliknya Tuhan bukan milikmu. Ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi begitu kita bicara kasih itu terlalu luas. Tetapi bagaimana kita bisa praktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita dan percayalah. Semakin kita melihat kasih Tuhan, maka justru kalau kita lihat orang yang gagal terus berhasil, puji Tuhan. Ya puji Tuhan ya dia sudah bisa beli mobil ya. Jangan bilang, waduh karyawan saya dia itu dulu. Sekarang wah, dia lebih hebat daripada kita. Enggak, kasih kata, aduh bagus ya. Ya ucapkan selamat sama dia. Ya, tepuk bahunya kalau dia di gereja. Aduh saya senang ya, Anda sukses ya. Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan melimpahkan berkat kepada kita ya. Jadi jangan ada kata cemburu. Kalau ketika ada di hati kita kata cemburu saya kasih tahu. Mengganggu kita. Ya, mengganggu emosi kita. Mengganggu usaha kita, mengganggu pekerjaan kita. Tapi ketika kita melihat bahwa karena kasih Tuhan juga dia dapatkan. Saya juga pasti dapatkan kasih Tuhan. Dan kita praktekkan itu kepada sesama kita. Saya percaya. Dengan kasih yang tidak cemburu itu pasti bisa kita jalani kok. Pasti kita bisa jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Saya ingat dulu itu ada waktu saya melihat ada seorang karyawan yang sudah 21 tahun bekerja. Naik sepeda dayung yang segitiga itu zaman dulu itu. Dia bilang, Pak saya lebih bahagia daripada bos saya. Ya. Setiap pulang bos saya di sini tengkar terus sama istrinya. Setiap saya pulang istri saya itu dia udah tahu jam 4:30, jam 5 dia sudah datang. Sudah ada kopi loh Pak. Ini kopi sama singkong rebus. Ya karena saya suka ke dia ya. Kami suka cita walaupun hanya anak singkong ya. Ya enggak apa-apa tapi bahagia. Bahagia enggak bisa dibeli saudara. Dan kita dapatkan bahagia kalau tidak ada hati yang cemburu di dalam hati kita. Dan untuk mendapatkan hati yang tidak cemburu selalu bersyukur. Amin. Dan berjalanlah di dalam iman, di dalam segala rencana yang engkau lakukan. Dan ingat Tuhan selalu mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Teguhkanlah Tuhan firman-Mu ini dalam hati kami jemaat-Mu Tuhan. Sungguh kami merasa lemah. Sungguh kami merasa